waktunya. Hari ini saya sebagai koordinator P5 ingin yang namanya berkolaborasi dengan Anda semua terkait yang namanya project P5. Kira-kira apa ya Bapak Ibu untuk kegiatan P5 kita nanti ketika kita melaksanakan yang namanya project P5? Gimana Bu? Kearifan lokal atau yang lebih kayak hidup berkelanjutan di antara itu dua? Kalau saya lebih ke hidup berkelanjutan terkait dengan sampah. Ya, hal ini karena anak-anak itu yang saya lihat ya selama ini mereka itu kurang peduli gitu terhadap sampah yang mereka, misalnya ketika dia jajan atau apa gitu, kepedulian dia terhadap lingkungan terkait sampah, misalnya hal yang mudah saja ya, buang sampah ke tempat sampah itu kadang-kadang bapak ibu guru yang mengingatkan gitu. Kalau menurut saya itu yang simpel aja, yang sederhana yang setiap hari kita temui itu seperti itu. Berarti nanti temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Kira-kira topiknya apa Bu ya? Terkait apa tema gaya hidup berkelanjutan? Dibuat kerajinan atau dibuat pupuk Pak, media tanam itu. Apa namanya sampah tersebut itu dibuat sebagai media tanam. Bisa. Ya, selama ini kan kemarin tahun lalu sudah yang kita membuat kerajinan dari plastik. Komentarnya Topik ini. Terima kasih Bapak Fadil sebagai koordinator P5 di SD Negeri 3 Sagul. Silahkan dikoordinasikan dengan Bapak Ibu guru yang lain, terutama di fase C, yaitu kelas 6 sebagai Bu Andri sebagai guru kelas 6. Silahkan nanti tema apa, topik apa yang perlu dibicarakan, nanti kami senantiasa mendukung. Terima kasih ya Pak Fadil. Terima kasih Pak Bambang. Jadi kita tadi sudah sepakat tema kita adalah gaya hidup berkelanjutan, kemudian topiknya adalah sampah sebagai media tanam. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita insya Allah ya 6 pertemuan Pak Bambang ya, nanti mohon dukungannya terkait tema kita tentang P5 hari ini, karena ini nanti akan menjadi sebuah refleksi bagi anak-anak tentang bagaimana mengelola yang namanya sampah. Itu Bu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang berbahagia, anakku yang saleh dan salehah. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, kita ketemu lagi pada materi pembelajaran pagi hari ini. Hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak masuk semua ya, anak-anakku. Baik, anak-anak yang saleh dan salehah, hari ini kita akan belajar tentang proyek. Ya, proyek P5. Materi kita nanti pada pagi hari ini yaitu adalah tentang temanya gaya hidup berkelanjutan. Topiknya yaitu adalah tentang mengolah sampah menjadi sebuah pupuk ataupun kompos. Ya, anak-anakku yang berbahagia, kenapa kok kita mengambil tema yang namanya gaya hidup berkelanjutan? Karena kita setiap hari membuang sampah itu sembarangan dan juga tidak tahu manfaatnya sampah. Namun sebelum kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Abi dipimpin. Duduk siap, doa mulai. Bismillah. Raditu billah
yang soleh dan soleha. Kita lanjutkan lagi ke materi hari ini, yaitu adalah tentang proyek. Yang mana proyek kita kali ini kita akan yang namanya mengambil tema gaya hidup berkelanjutan. Apa sih itu gaya hidup berkelanjutan? Gaya hidup berkelanjutan tadi itu adalah kita sebagai individu itu bagaimana kita itu sadar lingkungan kita, lingkungan sekitar kita itu biar tidak terlihat yang namanya kotor, berserakan. Maka dari itu, agar lingkungan kita itu tidak terlihat kotor dan berserakan sampah dan sebagainya, maka kita harus yang namanya bagaimana sampah-sampah yang berserakan yang ada di lingkungan sekitar kita itu bersih. Seperti itu. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topik kita adalah mengolah sampah tadi seperti itu menjadi sebuah yang namanya pupuk atau kompos. Kemudian anak-anak, kalau sampah itu tidak kita olah, biasanya kita setiap hari kita jajan, kemudian kita makan buah ataupun kita makan makanan yang lain, kita kadang lupa tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau kita tidak membuang sampah pada tempatnya, itu akan mengakibatkan lingkungan sekitar itu akan menjadi kotor. Dampaknya apa kalau lingkungan sekitar kita menjadi kotor? Nanti ketika ini mau musim hujan, ketika hujan sampah-sampah tadi itu masih berserakan di lingkungan sekitar kita, kemudian kena air hujan, kemudian sampah itu masuk ke dalam selokan. Ketika masuk ke dalam selokan, sampah tersebut menyedot saluran air, sehingga air tersebut yang harusnya itu mengalir ke yang namanya hilir itu tidak bisa mengalir karena tersumbat oleh sampah kita tadi yang kita buang sembarangan. Apa yang akan terjadi dampaknya kalau kita membuang sampah sembarangan tadi? Jenis-jenis sampah. Dari video sebelumnya, adik-adik sudah tahu bahwa kita manusia menghasilkan sampah. Nah, apakah diletakkan pada tempatnya? Semoga edukasi ini bermanfaat dan jangan lupa sampahku tanggung jawabku. Di video berikutnya kita akan belajar. Kita tadi sudah bersama-sama menyaksikan video tentang sampah. Ya, itu apa sampah yang mudah terurai itu mudah untuk kita buat yang namanya kompos. Membutuhkan waktu berapa minggu? 10 sampai 2 bulan. Itu adalah sampah yang mudah terurai yang bisa kita gunakan untuk membuat pupuk, yaitu pupuk kompos. Yang berbahagia, hari ini nanti Pak Fadil akan membentuk sebuah kelompok. Ya, membentuk sebuah kelompok ini sudah bangkunya sudah seperti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, anak-anak nanti sebelum anak-anak mengerjakan yang namanya tugas dari Pak Fadil untuk membedakan apa sih itu sampah organik dan juga sampah anorganik. Sampah organik itu sampah yang seperti apa dan sampahnya bagaimana. Nah, ini perhatikan ya. Ini ada sebuah gambar, anggap saja ini poster. Nah, di sini ya, di sini ada beberapa gambar. Nah, ini seperti daun-daun kering, kemudian kulit buah, kemudian sisa-sisa sayuran. Itu adalah contoh apa, Mas Nanda? Contoh sampah organik. Ya. Nah, sampah organik ini adalah sampah yang paling mudah kita buat untuk membuat kompos.
sampah non-organik itu adalah sampah yang bisa dibuat untuk kompos, tapi kita membutuhkan waktu yang sangat lama. Berapa tahun? Bertahun-tahun. Oke, anak yang berbahagia, kalian sudah paham tentang yang namanya sampah organik dan sampah non-organik. Sekarang tugasnya adalah kalian nanti ke depan sekitar halaman sekolah melihat yang namanya sampah. Ini nanti jenis sampah apa ya? Kalian tulis di sini nama benda, nama contohnya kulit 2, jenis sampah organik. Itu ya. Silakan berkelompok bekerja sama. Kalian nanti keluar. Ya, Pak Fadil beri waktu 15 menit ya, cukup ya. Setelah itu nanti masuk ke dalam. Nanti satu persatu presentasi. Ya, silakan ini kelompoknya mungkin. Ada kelompoknya. Silakan kalian ke depan kelas. Kalian amati yang namanya sampah-sampah yang ada di depan kelas. Ayo, silakan. Sampah organik sama non-organik. Kalau sudah dibuang di tempat sampahnya. Nah, cerita apa tadi tuh? Apa ya? Kertas anorganik itu sama-sama kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Sama-sama kita ucapkan bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, anakku yang soleh dan solehah, kita ketemu lagi hari ini tentang materi proyek yang mana kemarin kita sudah bersama-sama melaksanakan materi proyek. Hari ini hari kedua kita bertemu lagi di sini. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alamin, anakku yang berbahagia. Kita ke materi selanjutnya, yaitu kita kemarin sudah bersama-sama kalian mengidentifikasi jenis-jenis sampah mana saja yang bisa diolah menjadi sebuah media tanam ataupun pupuk ataupun kompos. Ya, kemudian materi kita hari ini adalah nanti kalian bagaimana bisa mengolah sampah tersebut agar bisa menjadi sebuah yang namanya kompos. Namun kalian nanti terlebih dahulu melihat video yang ada di papan tulis ini ya. Setelah itu nanti kalian catat. Nanti kalian diskusikan dengan teman kalian. Kemudian kemudian nanti kalian presentasikan di depan hasil diskusi kalian dengan teman kalian. Setelah itu nanti kita refleksi bersama-sama. Itu ya.
metode composting yang telah Pomi lakukan selama Pomi berkebun. Salah satu metode composting yang belum pernah Pomi lakukan sebelumnya adalah mengubur langsung material-material organik di dalam. Boleh. Pagi hari ini, silakan mulai dari kelompok pertama dulu. Ya. Nah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengolah sampah. Kelompok 1. Kemarin saya sudah mengidentifikasi sampah. Sampah dibagi menjadi 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Ada atau tidak ada tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengolahan yang namanya sampah menjadi sebuah pupuk kompos yang akan menjadi media tanam kita yang nanti dari hasil sisa-sisa makanan ataupun sisa-sisa buah dan lainnya yang tadinya tidak berguna atau bisa kita namakan sampah apa? Sampah apa? Sisa-sisa makanan itu? Sampah apa? Organik. Ya. Kita refleksikan bersama bahwasanya kita tadi sudah belajar bagaimana caranya mengolah sampah organik itu menjadi sebuah pupuk kompos yang akan menjadi media tanam dan sebagainya. Itu ya. Tadi kalian juga sudah bercerita. Kira-kira dari pemaparan setiap materi yang kita pelajari tadi, ada yang masih belum paham terkait tentang pengolahan sampah menjadi sebuah kompos? Ada yang masih mau ditanyakan? Tidak paham, Mas Darren? Tidak paham? Paham? Paham apa? Tentang sampah apa? Sampah organik, sampah organik itu sampai seperti apa, Mas Darren? Bangkai hewan, apalagi? Apalagi? Sisa makanan, kemudian apalagi? Sisa buah-buahan, sisa sayuran, itu adalah sampah organik. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah.
sampah hasil dari sisa-sisa makanan, kemudian kulit buah, sayuran, itu diolah menjadi sebuah yang namanya kompos. Ya, hari ini nanti kita bersama-sama akan praktek membuat yang namanya kompos. Namun sebelumnya Pak Fadil kemarin menginformasikan lewat WA untuk membawa sisa-sisa makanan dari rumah. Semuanya membawa apa tidak? Anak-anak coba dilihatkan ke Pak Fadil. Mana coba? Coba. Ini apa ini? Ini apa? Sisa sayuran. Termasuk jenis pupuk apa? Sampah apa? Sampah organik. Coba ini apa Mas Adi? Bisa. Ini sisa sampah apa ini? Termasuk sampah apa? Organik. Nah, cepat punyanya Mbak Salsa. Ini apa Mbak Salsa? Perut pisang Mbak Salsa? Perut pisang mati jeruk. Ini termasuk sampah apa? Organik. Coba punyanya Mas Dika. Coba apa Mas Dika? Oh, sisa buah Mbak pisang. Ya. Itu termasuk jenis sampah apa? Organik. Semuanya sudah bawa sisa-sisa sampah ataupun sisa-sisa makanan dan sisa-sisa kulit buah dari rumah ya, yang Pak Fadil informasikan kemarin. Nah, hari ini nanti kita bersama-sama buat lubang bipori ya, untuk yang namanya pengolahan, yang namanya membuat sampah menjadi kompos. Tanahnya keras sekali nih, posturnya seperti ini. Ini tanahnya tanah mati. Ayo perhatikan ya. Jadi kalau tanah yang seperti kemarin kita melihat di video, tanahnya kalau seperti ini kan susah untuk dibuat yang namanya kompos. Ya, maka nanti kita kasih yang namanya sisa-sisa makanan tadi. Nanti kita taruh semua di dalam tanah ini. Ya, kita siapkan dulu tanahnya. Ini Mas Aditya. Ya, ini sampah sudah kita masukkan. Ya, ya ntar dulu Mas Fadan. Pak Teronya, ya, sudah semuanya? Sudah ya. Ini kalau sudah kita masukkan di lubang biopori ini nanti kita lubang ini ditutup lagi dengan yang namanya tanah. Ya silakan Mas Fadan. Semua. Itu mengurai sampah yang kita buat di sini, karena nanti kan sudah mau mendung, nanti ini kehujanan, nanti ini akan terurai kira-kira berapa minggu? Kemarin kita waktu 1 sampai 2 bulan ya. Nah, nanti setelah kita tunggu 1 sampai 2 bulan, nanti sampah ini ya, tanah ini nanti kita keruk kembali ya, nanti kita buat yang namanya kompos sebagai media tanam gitu ya, paham ya. Kita bulan kemarin kita sudah 1 bulan setengah ini ya, kemarin kita sudah sama-sama yang namanya membuat sisa-sisa makanan itu menjadi sebuah kompos. Alhamdulillah kita sudah 1 bulan setengah. Nanti kita buka bersama-sama ini bagaimana hasilnya dari yang kita kubur kemarin ya. Nanti Mbak Danisa yang membuka ya, silakan Mbak Danisa dibuka. Nah, itu sudah menjadi sebuah sudah mengurai. Ini adalah jenis sampah apa yang sudah mengurai seperti ini? Organik. Nah, ini nanti tanahnya yang seperti ini yang sudah mengurai seperti ini nanti dimasukkan ke dalam yang namanya, nah sampahnya sudah mengurai toh? Sudah mengurai. Ini nanti dimasukkan ke dalam yang namanya polybag tadi. Ya, mana polybagnya tadi?
Mari buka. Ya, dibuka. Nanti ini sampahnya dimasukkan satu per satu, nanti ditanami benih bunga yang kalian bawa itu. Ya. Saya saja pilih ya. Jodoh lah ya. Tiap kelompok ayo memasukkan satu-satu, tidak apa-apa. Menanam tumbuh-tumbuhan dari yang namanya hasil kita mengolah sampah menjadi kompos. Ini hasil kita. Alhamdulillah nanti kita di dalam kelas kita bersama-sama menuliskan refleksi yang telah kita lakukan kegiatan pada hari ini, mulai dari bulan kemarin sampai dengan hari ini, ya. Nanti kita refleksikan bersama-sama. Ya, betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya senang. Rencana 3 tahun saya setelah pelajaran ini, saya di rumah akan membuat pupuk kompos bersama organik. Kemudian pupuk kompos tersebut akan saya jadikan media tanam untuk penanaman tumbuhan. Terima kasih Mas Adit atas penjelasan. Lanjut tepuk tangan untuk Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya coba Mbak Danesa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama jadi seorang saya, perasaan saya sangat senang dan rencana tindak lanjut saya akan melakukan beberapa dan beberapa sampah yang sama dan bukan supaya bisa dibuat untuk memupuk bunga. Terima kasih Mbak Danesa atas presentasi tindakannya. Tepuk tangan untuk Mbak Danesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semua sudah melaksanakan kegiatan dan juga sudah menuliskan rencana tindak lanjutnya yang mungkin gratis sebentar, dan juga sudah merefleksikan kegiatan mulai dari awal bulan kemarin sampai hari ini. Kita semua sudah selesai yang namanya melaksanakan kegiatan proyek T5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah sampah kompos atau sampah organik kita buat sebagai media tanam. Kemudian terima kasih, tolong jangan berhenti dari sini. Kalian kegiatan yang kita lakukan selama dari kemarin sampai hari ini dilanjutkan di rumah sesuai yang kalian tulis di rencana tindak lanjut, dipraktekkan lagi di rumah, ya. Kalian sudah paham dan terus dikembangkan lagi, gitu ya. Mungkin mulai dari awal sampai akhir